3 materi terakhir yang akan kita pelajari sebelum UAS, yaitu tentang sistem jaminan sosial nasional, di mana sistem ini merupakan suatu sistem yang menjamin seluruh pelayanan kesehatan di negara kita mulai dari tahun 2014 sampai tahun yang akan datang. Oke, ini ya SJSN, di mana kita khususkan untuk kebijakan pada bidang kefarmasian dan alat kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional. Pokok bahasannya ada pendahuluan, konsep kefarmasian dan alkes dalam SJSN, apa saja daftar obat dalam SJSN, dan juga peran stakeholder sistem JKN sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang 45 pasal 34 ayat kedua, kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat ketiga, serta konvensi ILO tahun 52, di mana manusia itu memerlukan yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk sehat, kebutuhan untuk menikmati tinggal di Indonesia, sehingga didapatkan perlindungan dari pemerintah, baik pun itu perlindungan atau jaminan pelayanan dalam kehamilan misalkan, atau ketika sakit, hari tua, meninggal, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah jaminan sosial. Nah, ketika pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini akan dipenuhi secara menyeluruh, itu diatur, dicanangkan dalam suatu Undang-Undang Nomor 40 di tahun 2004 tentang SJSN yang akan kita bicarakan sekarang. Nantinya akan terbentuk suatu badan yang akan membantu pemerintah melihat perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 yang namanya Badan BPJS, Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan, ya. Nanti kita cari. Saya lupa BPJS itu apa. Saking ininya ya, kita lanjut saja dulu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri masih dengan pelaksanaan sistem berjenjang, atau disebut juga dengan sistem rujukan berjenjang secara infrastruktur. Itu peserta harus melalui suatu proses berobat dari PPK yang pertama, kemudian nanti akan ke PPK selanjutnya, di mana peserta BPJS ini dia berobat harus menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Kemudian di mana setiap bulannya bagi para pekerja akan dipotong gajinya untuk biaya premi kepada para pelayan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini bisa dokter keluarga, bisa fasilitas yang lainnya sampai ke rumah sakit. Di mana tugas BPJS tadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ya artinya ya. Saya baru ingat, dia itu akan mengelola jaminan kesehatan, baik pun itu iuran-iurannya dalam bentuk premi, istilahnya adalah premi, dan juga klaim-klaim dari setiap providernya yang setiap bulan akan dibayarkan oleh BPJS, serta keluhan-keluhan pelayanan kesehatan. Nanti BPJS akan bekerja sama atau akan kontrak kerjasama dengan yang namanya fasilitas kesehatan, di mana peserta-peserta yang tidak memiliki kartu BPJS juga akan diarahkan untuk menjadi peserta BPJS, karena menurut undang-undang yang dinamakan dengan peserta BPJS adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk WNA yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan atau wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Setelah nanti dari fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatannya, maka pelayanan tersebut harus memiliki yang namanya kendali mutu, kendali biaya, kemudian
kualitasnya juga harus seperti apa, nanti akan dilaksanakan dengan sistematis. Baik pun itu dengan sistem rujukan berjenjang, kemudian akan diatur atau diregulasi sesuai dengan standar yang berlaku di negara kita, agar kualitas pelayanan obat, kemudian pelayanan alat kesehatan juga memadai. Dan akan diatur regulasi tarif pelayanan kesehatannya. Mulai tarif untuk PPK pertama berapa, PPK kedua dan PPK ketiga berapa, serta cost-sharing. Kemudian ada juga yang namanya penanganan program Public Health and Goods. Ya, masuk program-program yang sekarang dicanangkan adalah program TBC, program imunisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penanganan kesehatan di DTPK. Ini adalah mekanisme kontrol monitor dari tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam SJSN. Ini undang-undang yang mengatur atau landasan terbentuknya SJSN di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Kalian bisa baca sendiri nanti pasal 19, ada juga di pasal 22 dan pasal 23. Pasal 24 dan yang terakhir adalah pasal 25. Bagaimana sih tugas dan peran BPJS? BPJS sebagai badan penyelenggara, dia harus dapat mengendalikan mutu, mengendalikan biaya, mengendalikan manfaat dari setiap pelayanan kesehatan. Serta BPJS juga memiliki tugas dalam proses pembayaran pelayanan kesehatan ke provider. Itu harus dilakukan ketiga tugas ini agar terjadi pelayanan yang efektif serta efisiensi. Nanti akan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 di tahun 2004. Untuk transformasi programnya. Jadi dulu ini peserta BPJS Kesehatan itu bukan hanya peserta dari PNS saja, bukan hanya dari masyarakat yang belum sama sekali memiliki asuransi, misalkan seperti itu. Peserta BPJS Kesehatan itu dari askes sosial, para PNS atau pegawai negeri sipil. Kemudian sekarang masuk juga di perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD harus masuk dalam peserta BPJS Kesehatan. Ada juga Jamkesmas, Jamsostek dulu, sekarang jadi BPJS Tenaga Kerja. Tapi ini khususnya Jamsostek di JPK-nya, Jaminan Pelayanan Kesehatannya ya, bukan secara menyeluruh. Kemudian TNI Polri juga masuk ke peserta BPJS, Jamkesda juga sama, badan usaha swasta juga sama, dan masyarakat non formal. Dia tidak kerja sebagai PNS, dia bukan pegawai BUMN, dia juga bukan orang yang tidak mampu sehingga perlu dibantu dalam Jamkesmas, dia juga bukan TNI Polri, hanya orang atau hanya warga biasa. Nah, itu dikategorikan ke dalam masyarakat non formal. Semua masyarakat dengan golongan seperti ini harus wajib masuk ke peserta BPJS Kesehatan. Sistemnya, dia harus meningkatkan 4 upaya kesehatan, secara pembiayaan kesehatan juga cukup terjangkau. Kemudian SDM-nya juga harus mumpuni, memiliki kualitas, serta pendidikan maupun kemampuan dalam melayani masyarakat dengan baik. Dan pemberdayaan masyarakatnya juga dapat ditingkatkan. Manajemen dan invokasinya juga harus memadai, serta harus ada yang namanya sediaan farmasi alkes dan makanan yang tercukupkan. Ya, ketika hal itu sudah dilakukan, tujuannya apa, Bu? Nah, tujuannya itu nanti Sistem Kesehatan Nasional atau SKN ini akan menjamin keamanan, akan menjamin manfaat-manfaat dari obat secara efikasi, kemudian ketersediaannya juga dapat tercukupi, kemudian dan nanti akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau patient safety yang minggu lalu yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, ketika nanti sistem kesehatan nasional ini berjalan dengan baik, dia juga memiliki tujuan-tujuan nih supaya dapat
dijalankan dengan baik, ada manfaat-manfaatnya ketika sistem ini berlaku di setiap fasilitas kesehatan masyarakat. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan. Adanya upaya jaminan keamanan, hasil dan manfaat, serta mutu dan perlindungan masyarakat. Kemudian ada juga upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, penggunaan obat yang rasional, dan upaya kemandirian dari sediaan farmasi. Kebijakan obat nasional. Jadi tujuan dari kebijakan obat nasional itu dia menjamin apa? Ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan. POR-nya juga dijamin, keamanan hasilnya juga dijamin, obat yang beredar juga dijamin, sehingga kembali lagi untuk melindungi seluruh masyarakat atau keselamatan pasiennya dapat terjamin, seperti itu. Jadi kembalinya pasti ke arah situ, semuanya untuk keselamatan pasien atau patient safety. Landasan kebijakan obat nasional. Obat adalah suatu komponen yang tidak tergantikan dalam pemberian pelayanan kesehatan, di mana tanggung jawab pemerintah itu adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat-obat esensial serta penggunaan obat rasional. Kemudian tanggung jawab pemerintah juga adalah sebagai binwasdal obat, kemudian industri farmasi serta mutu obat, serta masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Itu landasan kenapa terbentuknya suatu kebijakan obat nasional dari pemerintah, khususnya di bawah Kementerian Kesehatan. Tantangan pelayanan kefarmasian dan alkes dalam SJSN, karena dia perluasan cakupannya cukup luas, maka otomatis ketersediaan obat, alkes, dan BMHP itu pasti akan terjamin dan terjangkau. Kemudian harganya dan daftarnya juga pasti lebih banyak, dan harga bisa kita lihat mencari yang seterjangkau mungkin untuk semua golongan. Dan tantangan Yanfar ini juga akan meningkatkan kompetensi dari tenaga kefarmasian, karena akan banyak sekali belajar tentang obat dari daftar formularium nasional yang sudah kita pelajari minggu lalu atau kemarin, serta adanya peningkatan penggunaan obat generik. Jadi sekarang karena dulu lebih banyak menggunakan obat-obat paten, mungkin yang harganya jauh lebih mahal, karena dalam sistem kesehatan nasional ini semua kalangan bisa menggunakan obat apapun dengan merek apapun. Yang didahulukan adalah obat-obat generik dengan harga yang terjangkau, sehingga obat-obat generik tersebut dapat digunakan secara luas, yang nantinya akan juga meningkatkan produksi bahan baku obat di industri farmasi, obat tradisional dengan pemanfaatan kekayaan alam. Ini tantangan untuk pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dalam SJSN. Ya, untuk pelayanan terstruktur berjenjang, ini kalian sudah belajar ya. Kalau dulu secara tidak terstruktur, zaman sebelum BPJS, orang dari segala PPK 1, PPK 2, bisa langsung PPK 3 tanpa ada rujukan. Kalau sekarang nggak bisa, harus ada yang namanya sistem rujukan berjenjang. Swamedikasi dulu atau self care, berobat aja dulu ke berobat dulu ke apotek. Apabila tidak sembuh nih swamedikasi, kayaknya saya harus ada tindakan dari dokter misalkan. Oke, berobat dulu ke PPK 1 yang ada di dokter keluarga atau di puskesmas atau di klinik Pratama. Nah, dari situ juga ternyata dokter mungkin angkat tangan atas penyakit yang kita alami, dokter pun tahu diri gitu loh. Ini bukan kompetensi saya untuk mengobati Anda dengan penyakit yang berat seperti ini. Maka dokter akan merujuk kembali ke namanya PPK kedua, yaitu di mana ada yang namanya dokter spesialis dengan bidangnya masing-masing. Nah, ketika nanti PPK kedua juga tidak bisa menangani, dirujuk lagi ke PPK ketiga yang paling tinggi. Ya, diusahakan nanti ketika sampai di PPK 3, pasien bisa mendapatkan pelayanan yang sangat maksimal untuk penyakitnya. Ya, ini sesuai dengan sistem rujukan dan sistem pembiayaan. Semakin tinggi PPK-nya, maka semakin mahal biaya berobatnya yang akan diklaim oleh BPJS ke provider. Provider itu berarti adalah Fasyankes, puskesmas, rumah sakit, klinik Pratama, dokter keluarga, dan lain sebagainya. Itu Fasyankes untuk provider, ya. Konsepnya seperti apa, Bu? Nah, dulu, ini zaman dulu sekali sebelum adanya PP 51 di tahun 2009,
ada paradigma pelayanan kefarmasian yang produk oriented. Jadi pasien datang nggak perlu dijelasin dia butuh apa, butuh Panadol, kasih aja Panadol tanpa ada pelayanan informasi obat misalkan seperti itu. Terus dia butuh apa, tinggal beli jadi selesai tanpa ada sama sekali komunikasi dua arah antara pasien dengan tenaga kefarmasian. Itu zaman dulu. Paradigmanya adalah produk oriented, hanya tentang produk farmasi saja. Zaman sekarang adalah patient oriented. Jadi apa yang kita berikan kepada pasien kita harus tahu secara menyeluruh. Ya, itu disebut dengan patient oriented. Oh, dia minum obat ini, kira-kira nanti bagaimana nih efeknya? Terus obat ini dengan obat A dengan obat B ini sebenarnya sama obatnya, isinya sama. Tapi pasiennya itu mungkin memiliki materi yang tidak cukup banyak. Sehingga ngapain sih para tenaga medis ini memberikan obat yang cukup mahal buat pasien itu? Nah, jadi lebih dilihat lagi kepada pasiennya sendiri. Ya, untuk kebutuhan pasien. Nah, ini sesuai dengan perubahan di PP 51 sudah kita juga belajar di tahun 2009. Nah, perluasan paradigma ini, kalau dulu nih drug oriented difokuskan pada hanya suplai obat, bahan habis pakai, alat medik-mediknya saja. Sekarang namanya adalah patient oriented. Nanti akan tercapainya pharmaceutical care, difokuskan pada perawatan pasien dan kualitas kehidupannya. Kemudian yang kedua, drug orientednya apa? Seorang farmasis bertindak hanya sebagai pembuat obat, penyuplai obat, penyuplai bahan-bahan baku, penyuplai alat kesehatan, udah itu aja. Tapi kalau untuk zaman sekarang sesuai dengan PP 51, farmasis itu sebagai 7-star farmasis atau sekarang ada 8 bintang farmasi. Dia harus caregiver, communicator, decision maker, sebagai pengajar juga, lifelong learner, leader, manager, dan penelitian. Ya, itu berbedanya. Kemudian zaman dulu nih, drug oriented, tanggung jawabnya apa? Hanya memberikan obat yang telah diresepkan. Ya, kalau yang tidak memberikan obat, yang bukan obat-obat yang memerlukan resep, kasih aja. Gitu loh, tanggung jawabnya. Kalau sekarang semua, pelayanan wajib. Perlu dicatat, perlu adanya monef, perlu adanya pemusnahan perlu. Jadi harus tahu semuanya sebagai seorang farmasis. Dan yang terakhir, kalau zaman dulu paradigma drug oriented adalah terisolasi dari sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sekarang tidak, kita harus pinter ngomong. Kenapa kami para dosen sering sekali mengatakan ke para mahasiswa harus sering banyak bertanya, itu membuat kalian harusnya berpikir bahwa kami menginginkan kalian juga belajar berbicara, belajar berani berkomunikasi dengan siapapun juga, dimulai dari dosen dulu. Silakan bertanya kepada dosen dengan sopan, ya. Makanya nanti ke depannya kalian tuh akan masuk di dunia kerja yang mengharuskan kalian harus pintar ngomong. Ketika ditanya oleh tenaga kesehatan lainnya, entah itu dokter, entah itu direktur rumah sakit misalkan, kalian harus bisa menjawab. Jangan sampai ditanya sama pasien bingung, ditanya sama tenaga kesehatan lainnya bingung. Nanti tanya saja sama apoteker saya, itu juga nggak boleh. Ya, ada beberapa hal yang kalian bisa mengatakan seperti itu. Nanti akan saya sampaikan dulu ke apoteker. Ada juga yang kalian juga bisa harus bertanggung jawab atas pertanyaan yang diberikan oleh beberapa tenaga kesehatan yang lainnya, termasuk dengan pasien. Nah, ini perbedaan dari drug oriented dan juga pharmaceutical care. Ya, ini sudah kita pelajari PP 51 tahun 2009. Jadi segala pekerjaan kefarmasian adanya di sini nih. Ngapain aja sih kalian itu sebagai farmasis? Ya, pengendalian, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penyaluran, pengelolaan, pelayanan, PIO, pengembangan obat sebagai seorang peneliti. Itu juga merupakan tugas farmasis. Dan farmasis ini harus memiliki keahlian yang mumpuni. Kalian harus lulus yang namanya ujian kompetensi. Nanti akan kalian ikuti setelah wisuda di akhir tahun. Ya, kalau itu nggak lolos, berarti kalian tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian. Tujuannya tadi ya, pelayanan kefarmasian itu harus memaksimalkan outcome terapi, tapi meminimalkan efek samping yang tidak dikehendaki. Ini tujuan dari pelayanan kefarmasian di pharmaceutical care
sesuai dengan PP 51 tahun 2009. Ya, ini juga sudah kita bicarakan di standar pelayanan kefarmasian, baik pun di rumah sakit, puskesmas, dan apotek ya. Cuma ada 2 pelayanan kefarmasian. Pertama, dia mengelola sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Ya, kemudian kita lebih spesifik lagi, apa saja sih pelayanan kefarmasian dalam SJSN? Kalau di puskesmas, kita biasanya adalah pengadaan obat, terus pemanfaatan sistem pengelolaan obat, akses terhadap penyedia barang terjamin, serta pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman oleh tenaga kefarmasian. Untuk klinik pertama lebih nggak ribet nih pelayanannya, ya, dia hanya mengelola dan pelayanan farmasi klinis. Kalau untuk praktek dokter keluarga, lebih gampang lagi sebenarnya, hanya pelayanan obat yang dilakukan oleh apotek yang masuk dalam jejaring Fasiankesnya BPJS Kesehatan. Jejaring itu berarti dia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau untuk tingkat 2 dan tingkat ketiga, ada rumah sakit, klinik utama, dan praktek dokter spesialis. Ya, ini hampir sama juga pelayanannya seperti apa, nanti kalian juga bisa baca sendiri. Perbedaannya adalah kalau di rumah sakit dia dilaksanakan oleh IFRS sistem 1 pintu. Sudah juga kita sampaikan, kita pelajari di beberapa materi sebelumnya. Nah, untuk daftar obat dalam SJSN, mengapa sih Bu harus ada seleksi obat? Kenapa nggak semua obat yang dibuat di Indonesia ini, di dunia, masukin aja lah itu ke namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk formularium nasional. Pertama, ya, keragaman jenis obat. Obat itu beraneka ragam, tidak mungkin juga kita masukkan semua. Di mana biasanya tuh 70%-nya adalah obat duplikatif dan non-esensial. Terus kalau yang 70% ini duplikatif dan obat esensial, biasanya juga terkandung manfaat terapeutik yang minimal dan bahkan tidak ada, sehingga akan membuat pasien menjadi merasakan efek sampingnya atau resiko obat untuk pasien. Nah, kemudian juga kenapa perlu diseleksi? Karena obat baru itu informasinya sangat terbatas dan kurangnya relevan dengan indikasi utama. Jadi misalkan obat buat sakit flu, ada obat baru nih Bu, ya, tapi dia informasi evidence based medicine-nya belum ada. Apa kita pakai aja Bu karena murah gitu misalkan. Itu juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai tidak relevan dengan indikasi utamanya, ya, maupun tidak ada manfaat terapeutiknya. Pertimbangan pemilihan obat ini sama lagi dengan yang kemarin, kriteria obat dalam Fornas sebenarnya ya. Terbukti dia paling efikasi, dia level 1A, level 1B. Kalian cari sendiri itu apa sih bedanya level 1A dengan level 1B. Kemudian dia memiliki long term safety profile yang dapat diandalkan, kecuali highly life saving drugs. Ya, dia dapat memiliki, kira-kira ini kalau dipakai 10 tahun nggak akan berubah gitu efikasinya. Yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga yang memiliki benefit risk ratio manfaat maupun rasio resiko yang menguntungkan untuk pasien. Kemudian dia harus di-approve, ada approval dari Badan POM dalam bentuk izin edar. Ya. Dan adanya pertimbangan farmakoekonomis. Ini duitnya mahal enggak? Jangan sampai cuma isinya ini aja kita mahal-mahalin nih karena masuk di Fornas, pasti banyak yang pakai. Itu ada pertimbangan farmakoekonomi, ya. Ya, ini kriteria-kriterianya adalah dia bisa juga generik atau brand name, memiliki nomor register atau izin edar, hanya tersedia di Indonesia. Jangan sampai obatnya sudah masuk di Fornas nih, oh dia dapatnya cuma bisa didapatkan dari Singapura, ya itu bukan terjangkau lagi ya, sudah nyusahin orang itu namanya. Kemudian yang kedua, approve indikasi dari Badan POM, dia bisa mencakup obat, produk biologi ataupun insulin, dan memiliki sertifikat GMP untuk industri farmasinya, memiliki sertifikat CPOB. Jangan sampai yang buat obat ini adalah perusahaan abal-abal, nggak bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat. Itu tidak akan dimasukkan dalam daftar obat Fornas. Kemudian ada juga memiliki sertifikat of analysis 3 lot terakhir. Jangan sampai ketika diproduksi 1 lot, 2 lot, 3 lot dia nggak punya sertifikat. Wah, ini patut dicurigai nih. Kemungkinan dia nggak akan memiliki manfaat efikasi dan lain sebagainya. Tadi sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Dan untuk obat-obat mahal, itu untuk patient access scheme aja. Jadi tidak semua pasien bisa diberikan obat-obat mahal. Ya, sesuai dengan
kelas terapinya juga sih. Seperti itu. Ya, dia namanya Komite Independen Penyusun Skema Manfaat Obat. Komite ini dia menetapkan obat yang perlu masuk dalam skema manfaat obat. Bisa seorang klinisi berlatar belakang farmasi klinis, kemudian farmakologi, dan juga seorang farmasis atau apoteker. Dia akan menelaah usulan industri farmasi secara ilmiah dan secara farmakoekonomi. Tetap harus punya evidence base, ada uji ilmiahnya, dan juga secara ekonomi nih baik nggak ketika nanti digunakan untuk SJSN. Nah, setelah ini semua dilakukan, maka akan ditetapkan suatu daftar-daftar obat yang masuk ke dalam skema manfaat obat atau SMO. Proses seleksi daftar dan harga obat dalam SJSN ada tahap 1, 2, 3 ya. Tahap 1, 2, 3 sampai nanti didapatkannya penetapan oleh Menteri Kesehatan. Tahap pertama seperti biasa seleksi administrasi. Yang tahap kedua ada seleksi oleh komite penyusun daftar serta seleksi persyaratan teknis. Yang terakhir adalah seleksi harga yang akan dimasukkan ke dalam e-katalog. Ini semua ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk formularium nasional atau formularium obat, di mana formularium obat ini memiliki manfaat safety, ada protection, ada education, ada control, dan quality. Untuk peran serta stakeholder PPK 1, PPK 2, PPK 3 atau Fasiankes. Jadi pelayanan kefarmasian ini kan dia terdapat di rumah sakit biasanya ya, sama komunitas. Harus beberapa instansi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam terlaksananya pelayanan kefarmasian yang maksimal itu dapat terwujud apabila didukung oleh yang namanya Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, juga didukung oleh perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga organisasi profesi. Ketika ini dapat dilakukan, maka pelayanan kefarmasian dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat yang dapat meningkatkan patient safety. Berarti ini adalah tanggung jawab untuk semua stakeholder. Oke, berikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat dan selalu semoga sukses untuk kalian semua ketika nanti kalian sudah lulus dan bekerja di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih.